Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Kesepuan kita Bapak Haji Rasum Takmir Masjid Nurul Hidayah dan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, semuanya bahagia. Tentu yang utama kita harus bersyukur kepada Allah SWT dan berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Bapak Ibu, Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Surat Az-Zariyat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan agar kalian selalu mengingat tentang keberadaan dan kebesaran Allah. Nah, segala sesuatu itu artinya semua. Ini yang masjid yang sana itu namanya masjid apa? Al-Azhar. Nah, yang Al-Azhar itu memang rutin ya, sini kan baru ini ya Bapak Ibu ya. Ya inilah Pak Susanto. Jadi yang belum kenal ini kenalkan sama Pak Rasul tadi ya. Padahal saya dekat dengan Pak Rasul. Saya ini dosen di UMP dan ada surat rekomendasi untuk jadi dosen, dan yang merekomendasikan tanda tangannya itu Pak Rasul. Nah, selalu saya ingat seumur hidup kan. Karena beliau itu dulu ketua cabang, sekretarisnya Pak almarhum Imam Masjid Agung Pak Safin Sangkarni. Karena saya aktif di Masjid Ihya Ulumuddin, dulu saya kosnya di Papua. Karena saya kuliah di biologi itu kan paling utara ya, yang gedungnya sekarang ya sangat kuno. Harusnya jadi cagar budaya itu. Bapak Ibu, segala sesuatu itu artinya semua. Maka dalam surat Yasin 36 itu Allah memberitahu kita dengan firman-Nya subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa fi anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Maha suci Allah subhanalladzi khalaqna, yang telah menciptakan azwaja, pasangan. Sepuluh itu semua mimma tumbitul ardi, baik yang dikeluar dari bumi, wa fi anfusihim, dan apa yang ada pada diri kalian, wa mimma la ya'lamun, dan apa yang kalian tidak ketahui. Jadi yang kita tidak tahu pun berpasangan. Jadi semua itu berpasangan. Jadi segala sesuatu artinya semua, dan semua itu tidak ada tidak. Nah, syukur itu punya pasangan. Pasangannya apa? Pasangan syukur kalau begitu apa? Kufur, ya betul Pak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang itu merupakan ayat-ayat kauniyah Allah. Jadi
Ayat kauniyah itu punya pasangan ayat kauniyah. Langit pasangannya, malam pasangannya. Nah, itu pasangan. Tapi bagi orang yang berakal, kita termasuk orang berakal enggak? Buktinya apa? Orang berakal itu ditakrifkan atau didefinisikan Allah di ayat berikutnya 191. Siapa orang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang berakal itu tidak harus dokter, tidak harus profesor, tidak harus LM, tidak harus ustaz, tidak harus santri. Siapapun mereka yang memenuhi kriteria ini dalam definisi ini, itu orang berakal. Tapi kalau tidak memenuhi, jangan tidak berakal. Orang berakal yaitu kata Allah alladzi ya kan, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi artinya apa? Di setiap kegiatan apapun orang berakal itu ingat Allah. Karena kegiatan manusia itu kalau tidak dilakukan dengan berdiri, tentu dilakukan dengan duduk. Kita semua ini sedang duduk kan? Oleh karena itu kita sedang mengingat Allah. Jadi kalau ada pengajian, ingatnya kompornya tadi sudah dimatikan atau belum? Ya dah, utang belum lunas, sesuk bayar arisan. Itu yang jadi mengingat Allahnya jadi sekian persen aja. Padahal kita sekarang ini berada di taman surga, Raudhatul Jannah. Jadi ke orang yang haji, yang umroh, untuk ke Raudhah itu sekarang ini sulit sekali. Kenapa? Karena sudah diatur sedemikian rupa ya. Yang terakhir ke Mekah, Madinah siapa? Yang terakhir umroh di antara jamaah. Pak Agus. Pak Agus, kapan Pak Agus umrohnya? Tahun kemarin. Haji apa umroh? Umroh. Sekarang umroh kan harus dibariskan gitu kan. Jadi pembimbingnya itu harus didaftarkan. Jadi kita tuh campur orang Rusia, orang Cina, orang mana kan? Apa dulu belum gitu. Dan nanti masuknya ke Raudhah tuh diatur perombongan Pak. Di Raudhah dijatah. Itu begitu di Masjid Nabawi itu. Pak Agus gitu enggak dulu? Pakai aplikasi lah. Datanya pakai aplikasi. Iya makanya, tapi ke Raudhahnya kan harus diatur perombongan kan. Jadi nanti dibariskan, setelah itu terus duduk begini. Nanti ditarik itu berapa rombongan gitu kan. Dan itu dibatasi ya udah. Sejak tahun berapa saya kurang tahu. Saking banyaknya orang. Sebab kalau tidak begitu rombongan. Iya lah. Ya dulu saya itu belum ada bulan itu waktu haji tahun 2001. Nah itu ketika umroh tuh haji begini gitu. Jadi artinya untuk orang bisa sholat berdoa di Raudhah itu tidak mudah gitu. Dan biayanya besar karena Raudhah itu ada di Masjid Nabawi ya di Madinah. Tapi kalau pengen Raudhah tidak harus ke sana, ya di sini nih. Karena Rasulullah mengatakan kalau kamu berjalan berwisata datanglah ke taman-taman surga. Sahabat bertanya, apakah taman surga itu? Taman surga itu adalah tempat pengajian, tolabul ilmi. Itu tempat-tempat mengaji ilmu, itu disebut tempat pengajian. Malaikat rahmat disuruh untuk mencari halaqah itu, kelompok-kelompok pengajian itu, dan mendoakan semua orang yang terlibat di situ. Ya, malaikat rahmat tentu doanya tentang rahmat. Itu, Bapak Ibu pengen mendapat rahmat Allah kan? Rajin-rajin ke Raudhah, taman surga. Di sini pun banyak taman surga ya. Nah itu yang dikatakan Rasulullah itu, dan itu dari tadi dibuka dengan doa sampai ditutup nanti itu dapat doa terus. Yang mendoakan malaikat buat main-main ini. Ya oleh karena itu begitu penting pengajian
Sampai-sampai Rasul mengatakan begitu. Bahkan Rasul di hadis lain mengatakan, janganlah kalian menjadi kelompok kelima. Itu artinya bahwa kita harus ada dalam salah satu dari 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu aliman. Aliman itu dari kata alim, dari kata ilmu. Itu orang yang punya ilmu dan menyampaikan ilmunya itu. Ya tidak lain ustadznya. Kemudian kalau tidak aliman, muta'aliman, orang yang nyari ilmu yang datang tadi. Kalau tidak mustami'an, kalau tidak muhibban. Jadi jangan di luar itu. Mustami'an itu mendengarkan dengan baik. Mungkin karena sekarang ini ngaji tidak harus di masjid kan. Kadang-kadang kita ngaji di YouTube. Ini termasuk mustami'an kan. Nah, muhibban itu tidak ikut ngaji tapi menyediakan air minumnya. Menyediakan snacknya. Seperti di sana Masjid apa? Al-Azhar tuh kalau Ahad pagi kan ada medangnya ya. Kalau di sini pengajian Jumat malam ada medangnya. Oh ya. Nah kalau mau jadi muhibban ya disokong ini. Ini ustadznya tok ya. Ya. Enggak, itu contoh saja Pak. Jadi muhibban. Mungkin ibunya nggak bisa hadir. Jadi saya mau ngirim aja lah. Itu misalnya contohnya. Kalau anaknya kuliah karena harus mencari ilmu itu bisa digunakan dalam rangka untuk menjadi khalifatullah fil ardh, ya, untuk bisa mengelola diri khalifah itu harus ada ilmunya. Itu dicari biaya untuk sekolah anak itu menghibah, walaupun bapak tidak kuliah. Tapi sekolahnya itu dalam rangka nyari ilmu, bukan nyari ijazah. Ya toh? Karena apa? Karena dalam Islam kita tidak boleh melakukan sesuatu pun kecuali dilakukannya itu dengan dasar ilmu. Jadi amalnya itu ilmiah. Nah, ilmu juga harus amaliyah gitu. Nah, sekarang ini saya diberi tema itu sholat penting sekali gitu ya. Apa Pak namanya Pak? Penting banget ya. Sudah tahu pentingnya sholat belum? Nah, ini kita kan dibatasi waktunya sampai Isya ya. Isya itu pukul berapa? Lebih 23. Berarti 23 menit lagi. Sempit nih. Nah, bukan apa-apa tapi harus disiplin. Bapak Ibu, sholat itu istimewa, makanya penting sekali. Ya, istimewa itu artinya apa? Ya tidak biasa. Ya, luar biasa berarti. Kata lain luar biasa itu istimewa. Wong perintah sholatnya saja tidak di bumi. Biasanya Rasulullah itu mendapat firman berupa perintah itu kan lewat Jibril. Wahyu-wahyu lewat Jibril. Tapi perintah sholat itu Rasul diundang langsung Allah ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu, Sidratul Muntaha tahu di mana? Cuma tahu saja, nggak pernah lihat kan? Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Surat Al-Mulk ayat 3. Kemudian lapisan langit yang paling dekat dengan manusia, artinya langit pertama, itu oleh Allah dihiasi bintang-bintang. Nah, matahari kita itu salah satu bintang yang ada di langit pertama di antara 300 miliar bintang. Itu langit pertama. Kalau bahasa astronomi disebut galaksi. Karena galaksi itu kumpulan bintang. Dan bintang sebagai pusat planet itu disebut tata surya. Nah, bumi itu planet ketiga dari 8 planet yang menyusun tata surya matahari. Matahari satu di antara 300 miliar yang menyusun galaksi. Itu langit pertama. Langit kedua itu berisi miliaran
galaksi. Lah langit berikutnya ya begini ya. Karena astronom seluruh dunia yang berkumpul di NASA, Badan Antariksa Amerika, dengan peralatan yang paling canggih di dunia, itu baru bisa mengamati langit ketiga. Yang keempat terusnya enggak. Jadi apa yang dicapai oleh manusia, teknologi manusia sekarang ini itu masih sangat primitif kalau dilihat dari skala teknologi Allah. Sebab Nabi Muhammad ketika diundang Allah itu, Allah tanggung jawab menyediakan kendaraan. Karena Rasul itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Nah kendaraannya yang kita tahu namanya buraq. Buraq itu artinya apa? Kilat. Kilat itu cahaya kan? Berapa kecepatan cahaya? 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Kalau kecepatan suara itu 340 meter per detik. Kalau cahaya 300.000 kilometer per detik. Iya kan? Atau kalau dijadikan sama-sama meter ya 300.000 menjadi 300 juta per jam. Itu 340 meter per detik. Kalau dijadikan kilometer per jam berapa itu? Untuk perbandingan, Purwokerto Jogja itu hanya 159 kilometer. Purwokerto Jakarta itu hanya 357 kilometer. Ya, kita kalau ke Jakarta berapa jam? 5 jam. Kalau ke Jogja 3 jam. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1461,7 km. Padahal cahaya itu 300.000 km. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buraq tidak ada 1 detik. Ya. Sebab ini nanti alat transportasi yang namanya buraq itu terutama nanti ketika Mi'raj. Ya, bayangkan langit pertama 300 miliar itu jaraknya berapa? Di angkasa itu sudah tidak pakai ukuran kilometer. Ukurannya tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu berapa kilo? Kalau sedetik 300.000 kilometer, kalau setahun berapa? Enggak, ini bisa dimengerti sampai di sini. Bisa ya? Nah, Rasulullah diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Tapi saya tidak lebih rinci lagi, cukup gitu aja. Oleh karena itu ketika pulang berangkat ba'da isya sebelum subuh sudah sampai Mekah waktu itu ya. Karena setelah hijrahnya setelah itu sebagai penghibur Allah kepada Nabi karena susah ya setelah pamannya kemudian istrinya gitu, jadi diajak piknik. Tapi sebetulnya diundang untuk diberi tugas, diberi perintah. Bapak Ibu tentu tahu perintahnya itu adalah sholat. Jadi istimewa. Bahkan Rasulullah itu sebelum perjalanan harus dioperasi dulu Pak. Oleh Jibril, bukan oleh dokter bedah, Mikail. Sebab kalau tidak dioperasi, Rasul fisiknya itu nggak bisa adaptasi dengan perjalanan itu. Itu harus disesuaikan dulu. Ya, kemudian singkatnya kisah itu dapat perintah, tetapi perintah sholatnya itu 50 kali sehari. Iya kan? 50 kali. Rasulullah samina wa ta'na, tapi ketemu Musa Nabi Muhammad itu di langit ketiga. Ditanya, Musa itu kan orangnya usil kan? Usil, pokoknya banyak bicara, banyak tanya.
Bapak Ibu bisa baca di Quran kisah Musa ketika mengikuti Nabi Khidir. Ya, Al-Kahfi ya Pak. Kamu boleh ikut saya tapi jangan banyak tanya. Diam saja kalau ada apa-apa. Ya insya Allah saya akan jadi orang yang sabar. Tapi begitu baru masuk ke perahunya dilubangi Nabi Khidir, sudah tak kuat tanya. Wih gimana? Perahu lubangi gitu. Dan seterusnya gitu, kalau kita baca di surah Kahfi itu. Anak-anak kecil orang apa-apa dibelek. Nabi Khidir ya dua-duanya baik sih, Nabi semua itu juga Nabi Khidir karena Allah itu melakukan itu. Dan ada alasannya. Kenapa kok perahu itu dilubangi? Sebab di depan itu ada perompak yang merampas perahu dan menyakiti penumpangnya. Makanya kalau dibolehin nggak sampai ke depan kan. Tapi Nabi Musa, ya benar juga, karena dia itu amar ma'ruf nahi mungkarnya kuat, sehingga di mata Musa itu kedoliman sekitarnya. Begitulah kira-kira. Jadi sama Nabi Musa, Nabi Muhammad itu disuruh negosiasi, disuruh bahasa kita itu suruh ngenyang. Umatmu nggak mampu 50 kali. Coba kalau jadi 50 kali Pak, kira-kira orang kok bertengeng 50 kali itu kalau sekali sholat 10 menit saja berarti berapa menit? Baru cik sholat. Loh itu kalau tidur ya toh? Jadi 10 menit kali 50 berapa? 500 menit. Ya katakan 600 menit, itu artinya berapa? Jam itu 60, berarti ada 10 jam. Jadi punya waktu hanya 14 jam, yang 10 jam untuk sholat. Ya, terus dikurangi 5 lagi sampai akhirnya menjadi 5 kali. Tetapi tidak mengurangi bobot 50 kali. Ya. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat atau sholatnya itu dihenti, itu orang ngaji di Nabi Muhammad oleh negosiasi. Iya kan? Kalau negosiasi ini kalau Gusti Allah sampai dapat 5 itu kok kita kok wis ping 5 wae kok sing ngosek-ngosek wae. Tadi saya baca surat Al-Mu'minun itu kan walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sholat ini istimewa karena proses perintahnya seperti itu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa sholat ini menjadi indikator amal yang lain. Jadi nanti di Yaumul Hisab, pertama-tama yang dihisab adalah sholat. Menjadi indikator karena kalau sholatnya baik, bagus, maka itu sebagai indikator yang lain juga baik. Nah kira-kira kita seumur kita ini sholat kita itu sudah bagus apa belum? Kriteria bagus itu apa? Nah itu caranya Pak. Kalau cara sholat harus pakai itu. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Itu cara sholatnya. Tapi sholat itu dikatakan baik, dikatakan bagus kalau apa? Setelah sholat akhlaknya. Tidak ada surat Al-Mu'minun tadi rekat pertama yang baca. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang beriman. Siapakah orang beriman yang bahagia? Dan kenapa kok harus berbahagia? Iya. Kenapa kok diberitahu Allah kalau orang mukmin, orang beriman itu berbahagia? Karena orang mukmin ini akan mendapat warisan surga Firdaus. Coba bapak-bapak kalau diberitahu Pak Rasum itu akan mendapat warisan tanah 1 hektar. Kira-kira gimana? Ya kalau Pak Rasum dipakai membangun masjid lagi yang bagus di pinggir jalan protokol yang semeternya itu 1 juta, kayak 10 juta, ya
Kira-kira berapa miliar kalau 1 hektar? 10 juta kali 10.000. Berarti 100 miliar. Kira-kira untuk apa tuh Pak? Ustadz itu diberikan Alphard 1 ya Pak? Iya. Iya, wong itu. Tapi angan-angan saja. Angan-angan itu bebas Pak. Kalau saya ditanya dapat uang 100 miliar untuk apa? Tak sumbangan semua. Lu gimana lah untuk kamu? Ya saya mengangan-angan lagi. Cuma angan-angan itu. Ya ini orang beriman yang bahagia itu karena akan mendapat warisan. Surga Firdaus itu yang ditempati para nabi. Ya toh, yang tertinggi. Mau nggak kira-kira kita? Di surga Firdaus nanti di akhirat tinggalnya. Ya tentu mau kan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, siapa orang mukmin yang mendapat kabar gembira itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang beriman tadi yang dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, itu. Nah, sholat ini kan tadi amalan istimewa. Ya, karena gara-gara sholat kita bisa sampai ke surga. Tapi sholat kita sudah khusyuk apa belum? Nah ini tadi makanya saya itu di iftitah tadi membacakan ayat 102 Imran dan Al-Hasr 18. Dan itu memang selalu dibaca penceramah atau khutbah ya Pak. Yang Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, bertakwalah atau tingkatkan takwa itu yang lebih tepat. Sampai pada haqqatu qati, ketakwaan yang sebenarnya yang hak. Dan jangan sekali-kali mati kecuali Bapak Ibu ini kan akan mati semua tuh. Gitu betul. Neng betul tadi kan kapan? Nah, tapi pasti kan. Nah urusan yang pasti itu lebih prioritas mana kita siapkan dengan yang belum pasti. Misalnya, mohon maaf saya paling dekat dengan Pak Rasul untuk contoh nggak apa-apa ya Pak. Pak Rasul itu akan saya beri 100 miliar pasti, tapi ada syaratnya. Kemudian Pak Rasul akan diberi uang 100 miliar juga, tapi ya ini belum pasti Pak. Iya kan? Kira-kira yang Bapak prioritaskan syarat untuk memenuhi yang sudah pasti apa yang belum? Ya, sudah pasti. Nah, mati itu pasti kan? Menjadi kaya pasti apa enggak? Ya kan? Menjadi berkuasa pasti apa tidak? Menjadi bahagia di dunia saja belum pasti. Tapi kalau mati, kira-kira prioritas kita siapkan yang mana? Nah, itulah maka Rasulullah dalam hadis mengatakan orang cerdas itu orang yang ingat mati, bukan orang mati. Ingat mati. Ya. Kenapa kok ingat mati? Karena mati itu pasti. Dan mati itu hanya awal dari kehidupan abadi. Coba Bapak Ibu yang hidup, Pak Rasul umurnya berapa Pak? 87. Subhanallah 87 masih segar bugar ya tak? Ning tak takoni mau pengen nikah lagi enggak Pak? Enggak. Lucu ya kan? Iya. Ini diantara ini yang ada yang duda enggak Pak? Selain Pak Rasul. Yang mana? Ada. Kok dume sama mesem ki? Pengen nikah lagi enggak? Lah yang janda ada enggak? Wah. Pak Rasul banyak janda. Itu ya mati itu pasti. Makanya orang yang cerdas itu yang ingat mati karena harus mempersiapkan bekal mati. Bukan bekal mati, bekal hidup nanti setelah mati. Dan untuk oleh karena itu maka ada surat Al-Ahzab tadi mengingatkan. Ya. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah sedar diri mempersiapkan, memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk masa depannya. Maksudnya lihat masa depan di sini itu kehidupan akhirat. Kita begitu enggak? Kita
Kita kalau berhitung-hitung itu menghitung apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat dan apa yang untuk dunia, apa menghitung kita sudah kumpul berapa harta untuk beli atau beli mobil atau ganti mobil yang lebih baik atau yang mana yang kita lakukan. Itu nanti ada kaitannya dengan orang beriman yang berbahagia tadi. Karena Rasulullah itu mengatakan, memberi kabar kita bahwa ternyata manusia itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu manusia yang beruntung, yaitu yang hari ini lebih baik dari kemarin. Gitu deh. Sudah biasa ini kan dengan. Yang kedua manusia yang tertipu atau rugi, yaitu manusia yang hari ini sama saja dengan. Yang ketiga manusia yang celaka atau yang binasa. Siapa mereka? Yang hari ini lebih buruk dari. Dan kita termasuk yang golongan yang mana? Jujur saja, pertanyaan ini pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak harus dijawab. Sebab yang paling tahu tentu saja Allah yang Maha Tahu dan dirinya masing-masing. Lah tahunya kalau lebih baik sama atau celaka atau lebih buruk dari mana? Dari evaluasi diri, dari introspeksi diri, dari refleksi diri, ngudoroso, wani rumongso, niku. Orang rumongso wani, tapi wani rumongso. Niku tegese ngrumangsani. Wong kita ini makhluknya Allah, diberi hidup itu kan dengan batas tertentu. Nanti itu akan selesai batasnya. Ya akan mengalami mati, pasti kullu nafsi dha'iqatul maut kan jelas. Orang mati ini karena apa ibu-ibu? Kalau ada yang meninggal itu kan kadang-kadang tanya, oh meninggal karena apa ya? Itu kan biasa kan? Ya matinya karena apa? Orang mati itu bukan karena penyakit jantung. Jadi yang punya penyakit jantung jangan takut mati. Karena penyakit jantung tidak menyebabkan orang. COVID menyebabkan mati enggak? Enggak. Karena orang mati itu disebabkan jatah hidupnya habis. Sebab kalau penyakit jantung menyebabkan mati, yang penyakit jantung mati semua karena sakit jantungnya. Yang sembuh segar waras banyak, tapi yang mati juga tidak sedikit. Karena yang menyebabkan mati itu jatah hidupnya habis. Nah, kembali ke tema sholat itu. Nah, khusyuk sholat itu harus ada 3 di dalamnya. Yang pertama, orang yang khusyuk sholatnya itu orang yang memahami semua bacaan di dalam sholat dengan segala konsekuensi. Itu pertama. Karena Rasul itu pernah memberitahu sahabat bahwa pada suatu saat nanti banyak orang, maksudnya orang mengaku Islam beriman ya, itu sholat tapi tidak mengerti apa yang dikerjakan. Nah sekarang ini banyak orang sholat nggak ngerti yang diucapkan dalam sholat. Coba aja kita introspeksi diri. Ya kita yang sering ngaji aja belum tentu semuanya dipahami. Ya bacaan imam itu juga belum tentu dipahami. Makanya kita disuruh diam, memperhatikan, karena mendengarkan saja itu sudah mendapatkan pahala. Jadi orang kok imamnya moco, makmumnya melu moco. Ini ikutin geng pulau Pak. Imamnya moco Al-Fatihah yuk. Imamnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ganggu moco nih. Nanti kalau baca Sabbi isma rabbikal a'la. Ini nih, Sabbi isma rabbikal a'la. Ini piye wong. Terus saya datang ke rumahnya, 4 mata saya beritahu ada ayat Allah yang mengatakan bahwa kalau Quran dibaca diam dan dengarkan. Ansitu wasma'u, kan gitu perintahnya. Wa ati'u rahimakumullah, akan mendapat rahmat Allah. Terus tidak lagi baca itu Pak. Ada setahun, 2 tahun, sekarang umat lagi. Berarti ragam.
Sama saya itu kuliah mengajari mahasiswa. Mohon maaf saya minum ya. Alhamdulillah. Sebabnya saat kecil saya ngakeh ngomong aku dewe. Terus nanti kalau pengajiannya selesai, nah ini sampai nggak habis kan gimana? Ya tahu berkahnya, ya tak? Mahasiswa saya itu dosen biologi. Nah dulu kan ini bapak-bapak sekolah kan ada istilah karnivor, pernah dengar ya? Herbivore pernah ya? Karnivor siapa? Pemakan daging. Kalau herbivore? Nah ini gurunya jahiliyah, muridnya seperti ini. Duh kok bener banget. Itu kesalahan gurunya, bukan salah bapaknya. Pemakan itu artinya apa? Iya kan? Sebab orang sekolah itu nyari ilmu. Buktinya kalau nyari ilmu ya dapat ilmu. Lah buktinya kalau dapat ilmu paham ilmunya. Maka tadi doanya kan Robbi zidni ilma. Tapi syaratnya untuk bisa rezeki Allah berupa kepahaman ilmu itu harus raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammad nabiyya. Syarat ini yang sering tidak dipenuhi. Sehingga orang itu apalagi salah niat wah sudah dapat apa-apa. Lah wis rampung. Sebabnya sekarang ini menemukan guru di sekolah itu sulit. Ya kan? Guru itu sulit ditemukan. Karena yang banyak ditemukan itu orang-orang ngode di sekolah. Menemukan murid di sekolah juga sulit. Karena yang banyak itu anak-anak dan remaja yang menghabiskan sebagian waktunya di sekolah. Dosen di kampus itu sulit ditemukan, Pak. Yang banyak itu orang-orang mode di kampus. Ya kan? Menemukan mahasiswa di kampus juga sulit. Karena yang banyak anak-anak muda yang nyari ijazah. Itu makanya tidak sampai ke derajat paham ilmu. Tidak semua orang sulit itu kan masih bisa menemukan, tapi sulit karena salah niat. Termasuk orang tua memasukkan anaknya dan anaknya setuju ke kedokteran. Kenapa kok masukkan anaknya ke kedokteran? Mahal-mahal kok dibayar. Di UMP itu paling tidak harus punya 0,5 miliar masuk ke kedokteran. Paling tidak. Nah, sing wani bayar 600, sing 500 ditinggal. Sing 600 itu kurus sama sing 700, sing 500 tinggal. Wong negosiasi itu. Kenapa kok berani bayar mahal masuk ke kedokteran? Karena orang tuanya nganggap itu investasi. Berarti kalau investasi itu harus kembali modal dan bertambah dengan keuntungan. Iya kan? Motivasinya masuk kedokteran karena apa? Karena mau nolong orang, mau mengobati orang. Iya kan? Itu introspeksi. Oleh karena itu khusyuk itu di dalam sholat itu memahami semua yang diucapkan. Karena umat Muhammad kita itu diistimewakan sama Allah. Berarti luar biasa. Allah itu memberi kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Tidak semua punya kesempatan itu. Bapak Ibu pernah nggak diundang bisa berkomunikasi langsung dengan presiden? Mau presiden gue, kalau presiden ngomong lah ya mau. Dibandingkan Allah coba. Allah itu yang menciptakan seluruh semesta. Langit yang 7 tadi. Langit jam pertama saja 300 miliar bintang. Ibu-ibu bisa membayangkan 1 miliar sih berapa? 1 miliar itu 1000 juta. Nah tentu belum pernah melihat kan? Belum, apalagi megang. Kalau 1 juta itu berapa Bu?
Sejuta itu 1000.000. Kalau 1 triliun 1000 miliar. 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 juta 1000.000. Di Indonesia itu korupsi 300 triliun. Coba bayangkan sebentar. Itu cuma 6,5 tahun potong tahanan. Dan nanti dapat remisi 17 Agustus. Dan kalau sudah selesai masih bisa nyalek. Makanya di Indonesia berlomba-lomba do korupsi. Iya kan? Yang disuruh membalikan cuma 250 miliar. Padahal 1 triliun itu 1000 miliar. Padahal dia 300. Itu bisa begitu karena dia nggak makan sendiri. Jaksanya ikut makan, hakimnya ikut makan. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ngopo cerita ini saya gitu. Untuk membayangkan aja supaya kita paham, memikirkan. Rasulullah itu melakukan perjalanan miliaran, triliunan kilometer, triliunan, miliar triliun. Wes wae ora kebayang. Nah itu dapat perintah sholat. Nah kita kok menghargai sholatnya berapa? Ya, karena sholat itu istimewa. Wong Allah itu memberi kesempatan kita untuk berdialog dengan Dia, dengan Allah itu di dalam sholat itu. Iya kan? Itu makanya sholat itu kita sama Allah itu disuruh pakai baju yang bagus kan gitu kan. Apalagi ke masjid itu pakai baju yang bagus, bukan yang baru Pak. Masih saya sering lihat itu yang masjid bawa kaos belum. Malah kadang-kadang ono tulisannya mesam-mesem ya wida itu. Berarti Bapak juga baca, ya baca orang merem. Orang sholat itu kan nggak merem loh. Khusyuk itu tidak merem. Khusyuk itu tidak semaput. Khusyuk itu yang pertama memahami semua bacaan beserta dengan konsekuensi. Nah, saya ringkas sebagai contoh saja ya. Bacaan wajib di dalam sholat itu apa? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah seusia ini sudah memahami ketika sholat itu istimewanya begini. Kita kan berdialog dengan Allah kan. Al-Fatihah itu kan firman Allah. Iya tak? Mosok firman Allah kok Allah mengatakan, kita disuruh mengatakan iya karena butuh iya. Artinya apa itu? Hanya kepadamu. Itu kan firman-Nya Allah. Hanya kepadamu itu kepada siapa? Loh, yang ngomong itu apa? Itu tuh firman Allah. Misalnya firman itu bunyinya gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'alakum. Itu firman kan? Allah mengatakan, hei orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat terdahulu juga diwajibkan agar kalian meningkat takwanya. Itu kan firman. Yang diajak bicara siapa? Orang beriman. Kalimatnya kan dari orang beriman. Lah ini kok orang berfirman iya karena butuh. Hanya kepada. Lah Allah mengatakan hanya kepada kita. Ya coba pikirkan. Inilah istimewanya. Jadi Allah mengajari kita untuk mengatakan itu, berarti kita itu dimuliakan. Allah rela mengatakan itu, menyatakan itu, memberitahu itu untuk kita itu menjadi, dan itu langsung. Iya karena itu kan langsung. Jadi kita itu diberi kesempatan untuk, karena ada hadisnya itu. Ketika hamba Allah membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu, ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawabkan, ini umatku sedang mengingat aku, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini umatku sedang memujiku dan seterusnya, panjang ini. Nah, kemudian sampai pada iya karena berdua iya karena nasta'in. Kira-kira di luar sholat kita begitu enggak? Iya kan? Iya karena butuh apa konsekuensinya? Hanya kepada Allah. Ini kita ini hanya kepada Allah enggak?
salah satu contoh nih saya ingatkan. Ada banyak pasangan di Indonesia, termasuk di Muhammadiyah banyak, itu membatasi jumlah anak. Di sini ada enggak saya nggak tahu. Ya tak? Cukup 2 laki perempuan sama saja kan gitu. Oh, ini kan jelas orang jahil. Laki perempuan sama saja itu gimana? Ya enggak sama. Itu menyelisih Allah. Allah itu tidak menyamakan dalam hal hak untuk mendapatkan pahala itu sama. Tapi cara mendapatkannya itu ada yang sama dan enggak. Wong perempuan bisa hamil melahirkan, kok ada laki-laki hamil melahirkan. Udahlah, secara fisik saja disamakan dari rambut ke kaki sama kok boten. Mun nate nopo Mbak bandingke? Tertawa. Kalian bojone dhewe-dhewe mboten karo wong liya. Kon dhuwur mun iso coba padha mboten. Mboten padha. Kenapa kok membatasi jumlah anak? Itu alasannya pasti takut miskin atau takut repot. Padahal dalam surat Al-Isra ayat 31 itu Allah melarang, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Akulah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Sesungguhnya membunuh anak dosa yang. Nah, kalau suami istri itu sepakat, kita punya 2 anak saja ya. 2 anak saja ini kalau bisa ngopeni, ngempani dengan penuh gizi, bisa nyekolahkan saja sudah bersyukur, apalagi banyak anak. Itu alasannya. Itu pertama, karena dia menghendaki hanya 2. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-6 dikehendaki apa enggak? Oh, menghendakinya hanya 2 sih. Berarti anak ketiga, keempat, dan ke-6 tidak dikehendaki. Maka apa yang mereka lakukan? Ya dibunuh. Membunuh anak itu bukan KB-nya. Saya ya keluarga KB. Walaupun istri saya 7 kali hamil. Istri saya 7 kali hamil, tapi yang hidup 6. 6 itu seperti Soeharto, anaknya juga 6 kok. Iya tak? Soeharto itu anaknya 6, 3 laki-laki, 3. Saya anaknya 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Berarti sama dengan Soeharto ya. Kayak Soeharto aku Susanto, kata Siti dan. Tapi dalam hal jumlah anak tok itu ya. Nah sekarang pertama itu dosanya dosa membunuh anak. Oleh karena itu kalau tidak ingin punya anak terus pakai kontrasepsi. Bukan masalah hati. Kontrasepsi itu bahasa Inggris. Kontra itu memerangi, konsepsi itu kehidupan. Itu bahasa biologi. Jangan lupa saya ini S1, S2, S3-nya biologi. Jadi dosen biologi. Baru 36 tahun jadi dosen. Ya. Orang yang memerangi kehidupan itu namanya apa? Nama lainnya membunuh. Iya kan? Memerangi kehidupan supaya mati. Nah berarti artinya loh, yang tapi kan itu belum jadi manusia. Loh, bibit manusia itu tahu nggak? Sperma dan ovum kan? Sperma itu makhluk hidup enggak? Makhluk hidup. Kalau makhluk hidup pasti mati kan? Makanya membunuh makhluk hidup. Bukan nggak harus tahu. Seperti amfibi itu 2 alam. Tidak ada makhluk 2 alam. Alam nyata, alam goib. Seperti karnivora itu pemakan daging. Tidak ada. Pemakan itu artinya apa? Ahli makan. Penyanyi kan ahli nyanyi. Iya kan? Bapak bisa makan enggak? Bisa, tapi bukan ahli makan. Bisa nyanyi enggak? Ya cuma bisa, tapi kan tidak disebut penyanyi kan? Itu. Terus pemakan daging artinya ahli makan daging. Enggak gitu Pak. Kalau kuliah di tempat saya tak ajari itu yang benar. Tapi memang orang-orang itu salah kaprah, bener ora lumrah. Saya sebut eskabul. Eskabul itu salah kaprah, bener ora lumrah. Jadi salah nih kadung biasa.
Tapi salahnya tetap salah kan? Karena biasa dilaksanakan salah itu apa terus menjadi benar. Lah kalau ada orang membenarkan, jadi orang lumrah karena sudah biasa salah. Gitu. Ini contoh saja. Jadi sholatnya itu khusyuk itu sudah belum selesai, sudah ada gimana Pak? Ya harus dilanjutkan. Ya, insya Allah. Lain waktu. Ya. Jadi yang pertama itu ketika kita minta kepada Allah, karena iya karena butuh itu kita memasrahkan diri sepenuhnya. Karena memang kita disediakan untuk beribadah, untuk mengabdi Allah. Dan mengabdinya itu berapa persen? Kita mengabdi Allah itu cukup dengan 90%. Mengabdi kepada Allah itu totalitas. Surat Al-An'am 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan? Berapa persen itu namanya? Total kafah. Sebab kalau enggak gitu kita jadi pengikut setan. Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tabi'u khutuwati setan. Innahu lakum aduwwum. Ini setan yang nyata. Setan yang nyata itu siapa? Manusia. Jadi orang ikut manusia enggak ikut Allah. Manusia yang salah tentunya yang setan. Di rombongan setan. Ikut jadi rombongan setan. Padahal setan temannya siapa? Iblis. Nah, begitulah jadi ini jadi khusyuk belum selesai. Nanti dengan khusyuk itu harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau ingin beruntung kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berapa kali sehari? Paling tidak sekali. Kalau mau tidur, mau mati. Ya. Sholat itu bukan untuk evaluasi. Ya, keterangannya kan sholat itu lidzikri lah. Melakukan sholat itu untuk mengingat kan, bukan untuk evaluasi kan. Dan perintah melaksanakan sholat juga tidak ada Pak. Coba ada nggak dalil laksanakanlah sholat? Tidak ada. Sholat itu semua perintahnya tegakkan sholat, dirikanlah sholat. Semua coba periksa. Dan oleh karena itu Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin. Imad itu artinya tiang. Tiang itu tentu harus berdiri tegak. Ya, Rasulullah aja begitu Pak. Dan kita disuruh sholat itu seperti Rasulullah. Jadi harus menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Tentu supaya tegak harus dengan cara melaksanakan gitu. Jadi itu. Mohon maaf ada bilang, jadi ini memang persoalan yang tidak sederhana, istimewa sehingga tidak bisa singkat selesai, itu tidak bisa. Ya, terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.